Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke-13 Ramadan, saudara, bagaimana kabar Anda? Tentunya saya harapkan kami semua berharap kita semua menjalankan ibadah puasa masih diberikan kekuatan untuk menjalaninya. Termasuk teman-teman kita yang saat ini terpaksa menjalani ibadah puasa, menjalani bulan Ramadan jauh dari keluarga karena harus menimba ilmu di negeri orang, begitu ya. Kemarin saya sudah ngobrol sama teman-teman mahasiswa yang ada di Taichung, Taiwan. Nah, saat ini saya mau ajak Anda semua, saudara, teman-teman liputan SCTV untuk jalan-jalan secara virtual tapi ya, bukan secara langsung, ke Ankara, Turki. Nah, di sana sudah ada Andra Lolandra yang merupakan mahasiswa yang saat ini sedang menempuh atau menimba ilmu di sana. Mas Lolan, apa kabar? Halo Mas, alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah. Mas, Baik. gimana kabarnya? Puji Tuhan, alhamdulillah kabar baik, Mas Roland. Jadi kalau boleh diceritain, ini kan sudah tahun 2025. Ini sudah tahun keberapa Lolan menjalani ibadah puasa, menjalani bulan Ramadan di negeri orang, jauh dari keluarga? Oke baik, ini sudah tahun ketiga Mas, dari tahun 2023 kemarin. 2023, 2024, 2025. Setiap kali bulan Ramadan selalu memang nggak pulang. Iya Mas, tidak pulang. Kenapa tuh? Karena kita di Turki durasi liburnya cuma sekitar 3 hari ya setelah Idul Fitri, jadinya kita nggak ada waktu untuk pulang gitu Heeh. Mas. Oke, jadi sangat terbatas ya. Nah, biasanya kan kalau di Indonesia nih, Mas Olan, semua kan ketika, berpuasa menjalani bulan Ramadan, ketika berbuka puasa, ketika sahur ini kan kumpul sama keluarga begitu. Ini vibes-nya di sana, jauh dari keluarga, tapi harus menjalankan ibadah puasa, harus menimba ilmu juga, gimana sih vibes-nya di sana? Oke baik, mungkin ini hal yang paling saya sangat sedihkan gitu ya, karena tidak bisa berkumpul bersama Mhm, keluarga, karena biasanya sebelum 2023 saya rutin Ramadan bersama keluarga. Buka mhm, puasa bersama keluarga sampai Idul Fitri bersama keluarga, tapi dari tahun 2023 kemarin saya tidak, bisa bersama dengan keluarga untuk, berpuasa dan juga Idul Fitri nantinya mhm, juga saya tidak bakal, bareng bersama keluarga dan ini merupakan momen yang sangat, sedih sih bagi saya gitu, saya pribadi. mhm, mhm. Tapi, di samping Oke, itu mungkin saya rutin juga komunikasi dengan keluarga walaupun mungkin kita jaraknya sangat jauh ya mungkin 15.000 kilometer lah kurang lebih dan itu mhm. tidak menjadikan, momen Ramadan ini menjadi momen yang tidak spesial bagi saya gitu. Walaupun saya jauh dari keluarga, insya Allah momen ini menjadi momen yang baik lah untuk saya pribadi dan juga keluarga. Amin, amin. Karena ini tantangannya pasti akan segera berlalu karena memang ada sudah kewajiban dari Mas Roland untuk menimba ilmu dulu. Nanti ketika sudah selesai juga nanti endingnya juga akan kumpul balik lagi sama keluarga ya, Mas Roland. Oke, cukup dulu melo-melonya. Kita balik ke semangat-semangat Ramadan. Mas Roland boleh diceritain nggak? Ini kan di Ankara Turki ya. Kita di sini, kami di sini Indonesia, termasuk saya penasaran juga nih, Ramadan kalau di Ankara Turki itu kira-kira vibes-nya sama nggak sih sama di Indonesia? Oke, pastinya agak sedikit berbeda gitu, tapi yang namanya Hmm. Ramadan pasti sama gitu ya di setiap negara kita berpuasa mulai dari sahur sampai, menjelang maghrib gitu ya. Yang Mhm. membedakannya cuman beberapa hal yaitu terkait dengan, durasi gitu ya, durasi puasa yang mana di Turki itu, tergantung dengan, zona, waktunya gitu. Kalau misalnya Hmm. apa namanya, musimnya lagi musim panas atau mungkin spring itu biasanya durasi puasanya lebih lama, mungkin lebih Mhm. dari 13 jam karena normalnya di Indonesia 13 jam, tapi di Turki bisa sampai 16 sampai 17 jam. Itu yang membedakan, puasa di sini sama Itu kalau di lagi Indonesia spring sangat ya? Kalau berbeda. kalau lagi musim panas ya? Kalau musim panas, Mas, seperti tahun 2023 kemarin, kita puasanya Heeh. kurang lebih bulan 5 kalau nggak salah saya gitu, dan itu mau masuk Heeh, musim heeh. panas, durasi puasanya sangat lama sekitar 15 jam kalau nggak salah saya gitu. Tahun 2023. Tapi kalau tahun ini gimana? Durasi puasanya sama dengan Indonesia atau masih lebih lama di sana? Karena ini transisi dari musim dingin ke musim gugur atau Mhm. season, biasanya durasi puasanya masih normal gitu, Mas, masih 13 jam seperti Mhm. Indonesia, Oke, jadi nggak tidak terlalu lama juga. Jadi nggak Tapi perlu yang harus mengenyangkan perut pada saat sahur gitu ya, sampai kenyang-kenyang iya banget benar. untuk bisa tahan lama gitu. Tapi, so far berarti sudah aman, durasi puasanya juga kurang lebih sama dengan durasi puasa di, Indonesia begitu ya. Nah,
Kalau suasana di sudut-sudut jalanan di Ankara, Turki gimana? Kalau misalkan nih di Indonesia kan jelang buka puasa nih kurang lebih ya kalau di sini jam-jam setengah lima, jam lima, setengah enam itu kan mulai banyak tuh yang berburu takjil gitu ya, lagi war takjil. Kalau di Ankara, Turki ada nggak sih, habit-habit atau kultur di masyarakatnya yang kayak gitu? Oke, kalau di Turki nggak seperti Indonesia gitu ya, yang mungkin di setiap sudut Mhm. jalan tuh ada, warung-warung yang menyediakan takjil atau berburu takjil lah istilahnya gitu. Tapi di Turki sendiri, Mhm. tidak seperti itu karena di beberapa titik hanya beberapa titik yang menyediakan, stand-stand bazar gitu, Mas. Jadi mereka Oh. menyediakan, makanan-makanan khas dari Turki dan juga beberapa souvenir gitu ya, souvenir dari Turki. Tapi itu nggak di semua, titik, Mas. Jadi hanya beberapa titik doang. Ya mungkin, nggak seperti tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Di tahun ini juga saya lihat Mhm. tidak terlalu semeriah tahun-tahun sebelumnya. Karena biasanya di Turki itu di setiap sudut jalanan itu ada dekorasi, Mas. Beberapa, apa namanya, tulisan kaligrafi dan juga tulisan seperti, eee, Hoş geldin Ramazan yang mana itu, biasanya diletakkan di, apa namanya, di gerbang masjid atau mungkin di beberapa tempat gitu, Mas. Tapi di tahun ini hanya di beberapa titik doang yang ada tulisan Hoş geldin Ramazan atau artinya selamat datang Ramadan. Dan juga Mhm. kaligrafi mungkin saya tidak ada lihat gitu ya selama 13 hari Ramadan di Turki. Mhm. Ya mungkin beberapa tempat ada di luar kota Ankara gitu Mas, mungkin di beberapa tempat, Mhm. seperti kota-kota kecil yang ada di Turki dan lain sebagainya, yang masih kental, apa namanya, agama Islamnya gitu ya. Mhm. Jadi, Oke. tahun ini berbeda Mas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya kalau Ramadan di Turki sendiri. Kira-kira kenapa tuh kalau, pendapat dari atau analisis lah tipis-tipis dari Mas Roland, kenapa ya puasa atau nuansa Ramadan di Turki, di Ankara secara khusus di lokasinya Mas Roland tahun ini, eee, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya? Apa yang kira-kira menyebabkan? Tahu nggak? Oke, mungkin, karena Turki sebenarnya mayoritas muslim di, Mhm. salah satu negara mayoritas muslim di dunia. Tapi masyarakat Turki tidak semuanya berpuasa gitu, Mas, dan ya mungkin Mmm. sekian persen, masyarakatnya yang berpuasa, khususnya anak-anak muda di Turki itu, sebenarnya jarang yang berpuasa gitu, Mas. Hanya beberapa kelompok orang aja yang berpuasa. Khususnya Mhm. di kampus saya gitu ya, teman-teman saya juga banyak yang nggak berpuasa. Jadi, ini merupakan kayak challenging bagi saya gitu, Mas, ketika saya apa namanya, di kelas bersama teman-teman, teman-teman ada yang, Mhm. minum gitu kan, ada yang makan di depan saya gitu. Walaupun posisinya mereka tahu saya itu lagi berpuasa gitu ya. Tapi ya tidak masalah Heeh gitu kan, heeh. karena mungkin sudah terbiasa gitu ya selama 13 hari Ramadan di Turki. Tapi gitu, Mas, di Heeh. Turki itu tidak, apa ya, mungkin sama seperti Indonesia, tapi tidak separah Indonesia gitu ya. Di Indonesia mungkin ada Mhm. beberapa yang masih tidak menjalankan ibadah puasa, mungkin karena suatu dan lain hal, tapi di Turki sendiri masyarakatnya tidak, bukan tidak peduli, tapi mungkin tidak mereka bilang tidak terlalu mewajibkan gitu Mas puasa gitu mungkin ya, di kalangan anak-anak muda Oh. khususnya gitu, Oh, kalangan khusus di anak-anak Gen kalangan Z. anak-anak muda ya, tapi kalau oh Iya, Gen anak-anak Z, muda tapi gitu kalau Mas. untuk yang elder, untuk yang lebih tua, mungkin mereka akan lebih ini ya, lebih terlihat untuk berpuasanya di sana ya? Iya, tapi yang elder juga, maksudnya nggak semuanya juga berpuasa gitu Mas, hanya segelintir orang Oh, gitu. oke oke. Oh, oke 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 oke, baik. Tadi pas kita ngobrol, teman-teman di belakang itu, mutarin atau nge-play video pada saat itu apa tuh, pada saat video lagi makan itu ya. Apakah ini lokasi berbuka puasa favoritnya Mas Roland dan kawan-kawan atau gimana nih Mas Roland? Oke, ini yang menarik dari Turki, Mas. Hmm. Yang mana mungkin di Turki ini tuh pemerintahnya sangat ini ya, sangat peduli gitu ya, sangat care dengan masyarakat muslim yang ada di sini. Even itu Mhm. masyarakat internasional gitu, Mas, yang, sedang berpuasa. Jadi mereka tuh menyiapkan beberapa titik, tempat berbuka puasa bersama gitu ya. Khususnya di, setiap kabupaten kota itu pasti ada gitu, Mas. Di pusat kotanya pasti ada tempat kayak, camp gitu, tempat dalam Mhm. satu tenda besar. Nanti semua masyarakat Turki dan juga masyarakat internasional berbuka puasa di sana gitu, Mas. Nah, video yang mungkin Oh, ditayangkan tadi ada 2 tempat gitu, Mas, yang saya datangin. Yang pertama itu oke. salah satu tempat di masjid gitu ya, namanya Kocatepe Jami atau Masjid Kocatepe. Nah, emang itu tiap tahunnya pasti menyediakan, iftar atau buka puasa bersama gitu, Mas. Dan suasananya sangat Mmm. meriah banget, sangat luar biasa, bahkan banyak yang ngantri gitu ya, untuk berbuka puasa gitu. Nah, yang satu lagi itu, karena kebetulan semalam saya lagi buka puasa bersama dengan masyarakat internasional gitu, Mas, ya, International Mhm. Student Association gitu di Ankara, Turki.
Nah, itu memang, diisi oleh teman-teman yang mayoritasnya itu dari teman-teman Afrika sama Timur Tengah gitu, Mas. Nah, kebetulan semalam itu Hmm. kita hanya bertiga, saya dengan 2 teman saya gitu ya, buka puasa bersama dengan mereka, dan mereka tuh bakal menyiapkan atau menyediakan buka puasa nih selama 30 hari, selama Ramadan gitu, Mas. Dan itu gratis? Dan itu semuanya gratis, Mas, dengan makanan khas dari Turki yang Oh, sangat lezat banget gitu. oh lezat banget. Berarti ini Iya, kelihatannya kuliner Indonesia udah mulai tergeser nih dari lidahnya Mas Roland ini kelihatannya nih. udah Oke, mulai terasa, tadi udah mulai terpengaruh sama ini ya cita rasa khas-khas Turki begitu ya. Tapi tadi iya, bener Mas sekali, Roland Mas. bilang cerita ada yang kedua tadi kan yang baru tadi malam ya, yang sama teman-teman mahasiswa internasional dan sebelumnya tempat pertama tadi yang memang dari pemerintah untuk menyediakan fasilitasnya begitu untuk buka bersama. Itu apakah merata di semua Ankara atau terpusat di satu tempat saja? Nggak merata di seluruh Ankara, tapi hanya beberapa Hmm. kabupaten atau kota gitu, Mas. Jadi, Hmm, kebetulan hmm, di dekat hmm. rumah saya nih, ya mungkin kita jalan cuma 100 meter gitu ya dari rumah saya, itu ada satu tempat gitu, Mas, dari Kabupaten, Etimesgut namanya gitu ya di sini. Hmm, Nah, itu kita biasanya memang dari tahun 2023 kemarin, saya juga rutin ya sama teman-teman di rumah, pergi ke hmm. sana untuk buka puasa bersama gitu, Mas. Oh, Dan dan itu dari itu pemerintahnya yang langsung. dari pemerintahnya langsung. Iya, benar, Mas. Ah, ini agak agak usil lagi nih pertanyaanku nih. Enakan menu bukber yang di pemerintah atau yang tadi malam? Kalau saya bandingkan gitu ya, sebenarnya dua-duanya enak gitu, tapi Ah, saya ah, tuh ah, lebih ah. prefer yang dari pemerintah, karena memang tahun ini tuh porsi dari pemerintah sangat banyak gitu, Mas. Jadi, kita yang sedang kelaparan banget gitu kan, waktu pas datang ke sana gitu langsung makan dengan porsi yang besar itu, wah luar biasa banget gitu, Mas. Jadi untuk nahan kenyangnya lumayan kayak mengobati menahan lapar sepanjang hari itu kayak aduh lega banget gitu ya. Yang dari Iya bener, pemerintah Mas. itu ya. Oke, boleh di-spill nggak sih kira-kira menunya tuh apa aja sih kalau biasanya berbuka puasa di sana yang paling mungkin yang apa ya, yang paling sering ditemukan lah menu berbuka puasa di sana itu apa? Biasanya nih mungkin karena tradisi dari Turki dari sejak dulu gitu ya, ada satu makanan Mhm, yang khas gitu, Mas, dari Ramadan ini ya di Turki, yaitu mhm. namanya Ramadan pidesi, itu kayak berupa roti gitu, Mas, roti-roti yang Ramadan apa namanya? Ramadan Fidesi, Ramazan Fidesi. Ramazan Fidesi. Oke, apa itu? Wujudnya seperti apa? Kayak apa itu? Itu berupa roti gitu ya, bentuknya itu bulat gitu, Mas, dan itu, Heeh. banyak atau mungkin, sering dijumpain selama Ramadan, tapi saya, di tahun ini tuh jarang nemu gitu ya, mungkin ada beberapa titik yang ada, tapi selama saya buka puasa di tempat pemerintah ini, Mhm. tidak ada gitu, Mas, dan Apa lebih tapi ke Ramazan Fedesi apa? Fidesi, Mas, Ramazan Fidesi. Fidesi. Ramazan Fidesi itu bentuknya tadi kan bulat itu kayak bayangan saya langsung mikir donat lagi bulat itu. Atau seperti apa? Bentuknya bulat gimana? Isinya apa? Cita rasanya kayak apa? Manis, asin atau gimana di sana? Saya belum pernah coba gitu ya, biasanya tuh ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya tuh kayak panjang gitu, Mas. Nah, itu tuh kayak dipanggang gitu rotinya Oh, gitu ya, dan tidak ada isi oke. kayak kalau nggak salah saya gitu. Itu Oh, lebih kayak berarti roti pizza kosongan. gitu, Mas. Oh, oke 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 oke. Kemudian makannya apa? Pakai dicocol pakai saus atau gimana tuh? Nah, ada satu lagi makanan yang khas dari Turki, namanya tuh corba, Ah, Mas. Corba tuh kayak, corba. dia tuh lebih kayak bubur, tapi berbeda gitu, Ah, Mas. Itu kayak cairan makanan apa sih, makanan tuh berbentuk cairan gitu, Mas, ya, dan itu biasa ah, dicocol ah. dengan roti tadi gitu, Mas. Oh, oke oke oke. Ini kita ngobrolin makanan. Semoga Mas Roland nggak tiba-tiba merasa lapar ya perutnya ya. Masih semangat berpuasa. Masih lama nih kelihatannya puasa di sana. Karena waktu di Turki 4 jam lebih lama ya daripada di Indonesia ya. Iya, Mas, 4 jam lebih lama. Nah, jadi kita udah mulai ngobrol makanan. Jadi masih lebih lama Mas Roland ini puasanya di sana ya. Nah, kemarin malam deh. Paling paling gampang kemarin malam itu menu buka puasanya apa? Kalau kemarin malam itu menunya itu ada, kentang dicampur dengan nasi Mm-mm. gitu ya, dengan hati ayam gitu, Mas, jadi dicampur dalam satu makanan. Kemudian ada corba, pastinya corba nih memang tiap, makanan Turki ini memang selalu ada corba gitu, Mas. Jadi mereka tuh sebelum, makanan-makanan yang berat itu mereka makan corba dulu, sama Mm-mm. apa namanya, yogurt gitu, Mas, ya mungkin kalau ada. Tapi kalau tidak ada ya Mm-mm. cuman corba doang nggak masalah gitu, udah. Kemudian ada ini juga, Mas, ada makanan manis gitu ya, itu sebagai, penutupnya gitu, Mas. Makanan penutupnya yaitu baklava yang mungkin
Mas juga udah tahu gitu ya terkait dengan baklava ini gitu. Jadi biasanya nih kalau selama buka puasa nih pasti mereka tuh menyediakan, baklava untuk sebagai makanan penutup gitu, atau mungkin ada makanan-makanan manis lainnya gitu sebagai makanan penutup atau hidangan penutup. Dan pastinya juga Waduh, ada lengkap ya. Berarti minum-minuman dari jus yang gitu. mulai dari apa buka awal bukan yang terlalu berat, kemudian ada makanan beratnya, kemudian ada yang mungkin apa ya buat dessertnya ya yang manis-manis, ada jus. Jus apa tuh biasanya? Biasanya jus-jus yang langsung dalam bentuk kotak gitu Mas, yang ada kemasan gitu. Oh, yang kemasan khusus. Oh, yang tadi saya Iya lihat itu tadi warna warna putih terus ada warna hijaunya itu ya tadi itu ya. iya, bener bener bener. Oh, Jadi oke gini oke Mas, oke oke. ini yang menarik Hah, dari hah. Turki Mas. Kalau di Turki Gimana itu tuh? memang, bahkan bukan selama Ramadan aja gitu Mas, mereka tuh ada urutan Mhm, makanannya gitu Mas. Dari makan corba mhm, dulu itu wajib banget Mas, jadi kalau, mereka mau makan, makan corba dulu, itu yang makanan pembuka, baru makanan yang berat, mhm, baru makanan yang penutup seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi mereka tuh kayak teratur gitu Mas. Jadi kalau kita mmm, makan, bersama teman-teman nih, kita langsung mulai dengan makan makanan yang berat, itu mhm. terkesan aneh gitu bagi teman-teman Turki atau masyarakat Turki gitu Mas. Oh, langsung dilirik, "Wah, ini bukan orang Turki nih kelihatannya," gitu kelihatannya ya? Iya, bener bener. Karena oke. Nah, corba tadi kan makanan yang wajib banget dimakan di awal gitu ya, sebelum makan berat. Nah, corba sendiri itu cita rasanya gimana? Porsinya biasanya disajikan di apa, di piring kecil atau di mangkok atau gimana nih? Oke, kalau cita rasanya itu banyak sih Mas, kalau corba ini, karena Mmm, mhm, bervariasi gitu Mas ya rasanya, ada yang rasa, Domestos gitu ya, atau mungkin apa namanya, tomat, atau, ada mhm, juga yang rasa ayam gitu ya, seperti bubur ayam mhm, gitu, ada mhm, rasa-rasa lainnya gitu yang, enak gitu Mas. Jadi semua corba mmm, ini sebenarnya enak semua gitu ya, tergantung lidah kitanya gitu. Kalau misal kita suka yang agak-agak asam sedikit, mungkin bisalah yang, tomat tadi gitu, corba tomat. Kalau misalnya heeh. suka yang rasa-rasa ayam, ada juga yang ayam gitu dan lain sebagainya, Mas. Nah, Kalau biasanya favoritnya Mas Loan yang mana? kalau saya favoritnya yang ayam sih, Mas, gitu. Tahu corba, Oh. Mas, namanya. Oh, oke oke oke. Dan itu pasti nambah setiap kali ada corba ayam itu kelihatannya Mas Roland ini? Kalau saya bisa nambah, saya bisa mau nambah gitu, Mas. Tapi Oh, masalahnya nggak emang bisa udah berarti diatur ya? porsinya gitu. Oh, karena dijatah untuk menu buka puasanya. Ya udah Iya, deh, bener-bener. nggak usah nambah buat makan di tempat, buat dibungkus, nggak boleh juga ya? Mental Kalau orang Indonesia banget dibungkus ya. kalau dibungkus tergantung sih, Mas. Ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Oke oke, menarik ini. Saya jadi tahu gimana cara orang Turki untuk berbuka puasa. Tapi untuk sahur ada beda nggak sama yang menu buka puasa atau urutan makannya juga sama? Corba, makan berat, kemudian tadi ada yang manis-manis tadi untuk sahurnya? Kalau sahur, sama gitu Mas ya, tapi mereka tuh nggak terlalu, banyak juga sih makannya gitu Mas, nggak kayak kita gitu Mhm. Mas ya, yang kita tuh mungkin porsinya tuh agak lebih besar banget gitu ya. Dan mereka mungkin, tiap pagi juga bakal Heeh. makan, zaitin atau zaitun gitu Mas, dan juga makan Oke. yogurt yang mungkin dicampur dengan sayuran gitu Mas. Dan ada juga baklava, ada Oh, juga makanan-makanan lainnya gitu sebagai makanan penutup gitu yang, menambah apa namanya, mereka tuh biar lebih semangat gitu untuk sahur gitu, Mas. Karena memang biasa kita kan kalau sahur ya apa yang ada kita masak gitu, Mas, kan. Kalau mereka tuh emang udah khas gitu, betul. Mas, udah dibuatin gitu, "Oh, nanti kalau sahur itu makanannya seperti ini," gitu. Oh, oke. Nah, kalau tadi kan untuk menu buka puasa, untuk berbuka puasa itu kan ada di beberapa tempat ya. Tadi kan ada 2 tempat ya tadi Mas Roland cerita ya. Nah, kalau sahur itu ada tempat-tempat juga nggak yang disediakan? Atau ya sudah karena sahur itu kan pagi banget, ya udah mandiri aja di tempat masing-masing atau juga ada tempat beberapa spot gitu di sana? Oh, tidak ada sih, Mas. Jadi lebih ke Hmm. mandiri gitu, Mas. Kita masak di rumah, tidak ada yang disediakan oleh pemerintah gitu. Oh, berarti Mas Roland kelihatannya pesta makannya pada saat berbuka puasa ya? Iya, bener, Mas. Iya kan? Saya pernah jadi mahasiswa soalnya, jadi mentalnya kita masih masih kurang lebih, inget lah ya gimana pengalamannya. Oke, itu tadi adalah soal makanannya ya, soal makanan. Udahlah, kita nggak ngomongin makanan, nanti khawatir, makin lapar nanti Mas Wan bayanginnya. Kita ngomong soal, ibadahnya sekarang, ritualnya, salatnya, dan sebagainya. Untuk di Ankara sendiri ada nggak sih, mungkin masjid tertentu yang paling sering, didatangi oleh warga, Turki ataupun WNA yang tinggal di Turki kayak Mas Roland, untuk kemudian menunaikan ibadah sholat?
Oke, kalau di Ankara sendiri ada Mhm, beberapa masjid besar gitu atau bersejarah gitu, Mas, mhm, ya, bekas kerajaan Romawi dulu yang mungkin, sering didatangin oleh mahasiswa Indonesia dan juga masyarakat mhm, Turki gitu. Ada namanya masjid, apa namanya, Kocatepe Jami yang tadi ada di video yang saya kirim, kemudian ada Masjid Aji Bayram itu masjid yang bersejarah gitu, Mas, karena memang bekas kerajaan Romawi dulu dan ada masjid yang namanya itu Masjid, saya lupa namanya, tapi itu letaknya kurang apa namanya, nggak jauh sih dari rumah saya gitu, Mas. Itu juga, mhm, mhm. sering didatengin oleh masyarakat Turki dan warga Indonesia gitu, Mas, ya, yang ada di Turki gitu, khususnya di Ankara. Yang heeh heeh, yang paling sering Mas Roland datangi yang mana masjidnya untuk ibadah? Kalau saya paling sering itu di Kocatepe Jami, Mas, yang ada buka Kenapa tuh? puasa bersamanya gitu, yang ada di Oh, video oke, saya kirim, Mas. baiklah. Yang ada buka puasanya ya. Tetapi Iya, ada kalau dari segi bentuk, dari segi arsitekturnya, dari segi, artistiknya itu gimana masjid yang sering Mas, Roland datangi? oke baik, Mas, pastinya berbeda gitu, Mas, ya, masjid yang ada di Turki, dengan di Indonesia gitu, karena memang dari desain eksteriornya juga sangat berbeda gitu ya. Biasanya di masjid yang ada di Turki itu tidak, banyak warnanya gitu, Mas, mungkin mereka tuh lebih memakai warna-warna seperti warna-warna batuan gitu, Mas. Dan di beberapa Mmm, masjid-masjid mhm. yang udah tua banget gitu ya, itu yang mungkin bekas-bekas kerajaan Romawi atau mungkin kerajaan Seljuk atau kerajaan-kerajaan lainnya, itu biasanya mereka masih, mempertahankan gitu Mas, tidak merenovasi masjidnya dan juga masih memakai, desain eksterior yang bekas kerajaan-kerajaan dahulu gitu Mas, gitu. Dengan Oh, oke, jadi warna-warna kesan batuan kesan seperti itu. klasiknya masih dapet ya? Masih dapat Mas. Oke oke, baik. Oke, Mas Roland terakhir, eee kalau misalkan keluarga Mas Ron lagi nonton nih wawancara kita sekarang begitu ya, 3 tahun di bulan Ramadan tidak bertemu dan berkumpul dengan keluarga. Apa sih yang ingin disampaikan atau pengen Mas Roland omongin begitu ke keluarga kalau misalkan sekarang lagi nonton? Silakan Mas Roland. Oke baik, mungkin tidak banyak hal yang ingin saya sampaikan gitu ya, karena memang, untuk melepas rindu itu pasti kita sering komunikasi gitu ya dengan keluarga walaupun Mhm, jarak yang membatasi kita untuk ketemu. Tapi, jika keluarga saya nonton, saya ingin, meminta doa dan juga restu dari keluarga gitu ya, semoga diberi kelancaran pendidikan di sini dan nantinya, amin. biar cepat selesai juga kuliahnya di sini dan bisa kembali ke Indonesia dan bisa menikmati lebaran bahkan puasa bersama dengan keluarga di Indonesia gitu. Amin Dan amin, gitu. semoga itu bisa terwujud ya. Apalagi Amin dan amin. satu lagi tuh mungkin? Dan mungkin, satu hal lagi, Heeh, semoga keluarga di sana juga selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa amin. taala gitu, Mas. Amin amin. Baik, Mas Lolandra, mahasiswa di Middle East Technical University Turki, terima kasih udah berbagi waktu, udah berbagi cerita juga ya soal bagaimana, Ramadan, vibes-nya gimana kalau lagi di Ankara, Turki. Terima kasih, Mas Roland, semangat berpuasa dan sehat selalu. Terima Dan kasih, saudara itu Mas. tadi adalah sama-sama dan itu tadi adalah wawancara saya bersama dengan Lolandra yang merupakan mahasiswa asal Indonesia yang sedang menjalani studi di Turki yang bercerita bagaimana, situasi atau suasana, Ramadan di sana. Kita jumpa di Ramadan di Rantau episode berikutnya saudara, saya Reno Reksa pamit, salam SCTV, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.